Selamat siang, Kari. Siang Bu. Oh, kenapa kamu tadi tidur di kelas, nak? Iya Bu, maaf saya tidur di kelas karena semalam saya nggak bisa tidur. Ya, pasti seperti itu. Jadi ngantuk itu juga kamu ngantuk ketika malamnya nggak bisa tidur. Terus tadi pagi ketika kamu sampai di kelas, apa yang kamu lakukan? Ya saya langsung tidur lah Bu, ngantuk banget. Saya tidur hampir di semua jam pelajaran pada hari ini. Kalau kamu lakukan itu, kamu pasti punya alasan kan ya? Apa? Iyalah Bu, saya tidur di kelas karena tadi malam di rumah tetangga saya ada acara hajatan ramai sekali sehingga saya nggak bisa tidur. Ya wajar lah, tidur itu adalah kebutuhan hidup dari setiap manusia. Untung kamu tidak berbuat berlebihan lagi, hanya tidur di kelas ya tadi. Iya Bu, untung saya hanya tidur di kelas dan tidak membolos sekolah. Badan saya lemes banget rasanya hari ini Bu. Ya pasti ya, tapi kamu tetap memilih untuk masuk sekolah. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya betul Bu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang tidur di kelas saat pembelajaran. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu, bukan? Enggak lah Bu, karena ngantuk dan lemas, jadi saya ketinggalan pelajaran dan dimarahin banyak guru. Jadi prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginanmu? Ya, saya sebenarnya malu tidur di kelas. Mungkin saat itu saya sangat mengantuk karena badan saya lemas. Capek, tidak tidur semalaman Bu, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa memiliki rasa malu itu merupakan wujud cara menjaga harga diri kita? Yakinlah Bu. Nah, setuju. Namun ada juga keyakinan yang telah kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita mengantuk saat di kelas, bukan? Saya harus lebih proaktif dengan diri saya sendiri. Saya harus berpikir bagaimana saya supaya menjadi semangat lagi, tidak mengantuk, bahkan tidur di kelas. Kira-kira kamu bersedia memberi masa ini tidak? Bersedia Bu. Kalau kamu berpikir masa ini, kamu akan jadi murid yang seperti apa? Saya akan menjadi murid yang disiplin dan rajin ya Bu. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya senanglah Bu, bangga bisa menjadi orang yang disiplin, rajin, dan bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan cara untuk memperbaiki masalah ini. Saya akan coba untuk mencuci muka Bu. Pertama mencuci muka. Kalau karena sudah mencuci muka tapi masih mengantuk, ada nggak solusi yang lain yang bisa mengingatkan kamu? Ada Bu, saya bisa meminta tolong teman sebangku dan teman lainnya untuk mengingatkan dan membangunkan saya Bu. Jadi yang mengingatkan kalian nanti adalah teman sebangku dan teman-teman lainnya. Kira-kira akan mulai tidak tidur di kelas lagi kapan, Karin? Mulai saat ini juga saya tidak akan tidur di kelas lagi saat pembelajaran Bu. Bagus. Baik, mulai saat ini juga Karin tidak akan tidur di kelas dan akan tinggalkan teman sebangku dan teman lainnya ya. Ada lagi yang bisa dilakukan Karin untuk yang lainnya? Tidak ada Bu. Baik Karin, terima kasih atas kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas kamu dan semangat mengikuti pembelajaran lagi. Baik Bu, terima kasih. Halo ya Karin ya. Iya, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Gavin. Ada apa lagi Gavin? Iya Bu, maaf tadi saya main HP di kelas tapi gak main game kok, cuman chattingan WA. Duduk dulu. Nah, seperti itu tadi pasti kamu akan membalas WA temanmu kalau ada temanmu sedang WA. Itu juga akan membalas WA teman itu kalau memang ada yang mengirim pesan. Kemudian tadi apa yang kamu lakukan di kelas sebenarnya? Ya saya langsung chattingan dengan teman saya, soalnya seru banget. Nah, sampai lupa ya, nah begitu. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasan ya? Iyalah Bu, saya melakukan itu karena ada teman baru saya untuk membahas soal hari Sabtu besok. Berkumpul bersama? Iya. Nah, ya wajar. Kita pasti itu hidup membutuhkan teman yang satu frekuensi. Kamu ya teman baru. Untung kamu tidak berbuat berlebihan lagi. Hanya main HP di kelas ya tadi. Ya, untung saya hanya main HP di kelas waktu pembelajaran dan tidak bolos Bu. Bagus sih. Ya, tapi kamu tidak akan berbuat lebih parah lagi kan ya? Iya Bu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu tadi yang main HP di kelas saat pembelajaran. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas atau prinsip? Enggak lah Bu. Jadi ketinggalan pelajaran nanti dan dimarahin banyak guru. Jadi prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keyakinan? Ya saya sebenarnya takut main HP di kelas, tapi cuman waktu itu saya lagi membutuhkan
Soalnya dihubungin teman baru saya. Itu tidak sesuai dengan sikap yang sudah kita sepakati ya. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita main HP saat di kelas ya kan? Iya. Saya harus lebih jadi proaktif dengan diri saya sendiri. Saya harus berpikir bagaimana saya supaya menjadi semangat mengikuti pelajaran dan tidak main HP di kelas saat pembelajaran. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalahnya nggak, Kevin? Bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masa ini, kamu akan jadi murid seperti apa? Saya akan menjadi murid yang lebih disiplin dan lebih baik ke depannya. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, senanglah, Bu. Bangga bisa menjadi orang yang disiplin, rajin, dan bisa menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan cara memperbaiki masalah ini. Saya akan coba untuk menyimpan HP saat di kelas. Menyimpannya di mana? Di dalam tas. Nah, kalau kalian sudah menyimpan HP di dalam tas, tapi masih tergoda untuk mainkan HP, ada nggak solusi lain yang bisa mengingatkan kamu? Ada, Bu. Saya bisa meminta tolong teman sebangku dan teman lainnya untuk mengingatkan saya. Jadi yang mengingatkan Kevin adalah teman sebangku dan teman-teman lainnya ya. Kira-kira akan mulai tidak main HP di kelas kapan, Kevin? Mulai saat ini juga saya akan tidak main HP lagi di kelas saat pelajaran. Baik, mulai saat ini Kevin tidak akan main HP lagi di kelas dan akan ditinggalkan oleh teman sebangku dan teman lainnya ya. Ada lagi yang bisa dilakukan, Kevin? Tidak ada, Bu. Cukup tadi ya. Baik Kevin, terima kasih atas kerjasama kamu, sudah menyadari kesalahan kamu dan sudah tahu bahwa itu sudah melanggar keyakinan kita, sudah melanggar kesepakatan sudah kita buat. Sekarang kamu harus kembali ke kelas, kamu harus semangat lagi mengikuti pelajaran dan jangan melakukan hal yang tadi. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin. Dan saya Kelvin. Saya senang diajak berdiskusi Bu Laili mengenai kesalahan yang telah diperbuat siswa ketika proses pembelajaran. Menurut saya, penyelesaian masalah siswa dengan pendekatan segitiga restitusi menjadikan siswa lebih nyaman ketika mengungkapkan perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Yakni seperti kasus saya, yang saya peragakan yaitu siswa mengantuk dan tertidur di saat pembelajaran. Dan kasus teman saya yang bermain HP ketika pembelajaran. Kami merasa sebagai siswa diajak untuk memahami perilaku kami yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan mencari solusi untuk memecahkan masalah kami. Terima kasih Bu Laili untuk pengalaman yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.